Kalian juga akan kami didik untuk menjadi kader-kader pemimpin. Dan juga belajar untuk menjadi orang besar. Apa itu orang besar? Apakah mereka yang jadi pengusaha besar? Atau jadi ketua partai? Ya? Ketua ormas Islam yang besar? Bukan itu yang saya maksud orang besar. Orang besar itu adalah mereka yang lulus dan keluar dari pesantren ini dengan kemudian dengan ikhlas mengajarkan ilmunya kepada orang-orang di pelosok-pelosok desa. Sampai di kaki-kaki gunung, dimanapun mereka berada, di bukit-bukit atau di kolong jembatan sekalipun. Itu yang saya maksud orang besar. Kegiatan santai. Iya, Dit yo. Enak awakmu. Lah nek aku yo kan ribet maneh. Sopo tak awakmu? Salahmu iki DMC. Sapi lah enak. Loh. Tak ngurus. Penting DMC juara umum. Angel wes, angel. Kin, kalau ditawar sak Safi ya iki. Iya. Kono aja menteng-menteng apa jenenge biyen saribet sak kamar karo aku. Saiki wane etek-etek arek Safi. Jadi apa awakmu ya? Loh. Biasa ae iku lho Adit. Ate bahas-bahas ribat barang. Terusno si arek. Ya mbah ya. Ya apa arek iki? Lah mau piye lho? Kim ini. Anyone speak bahasa? Yes, sir. Okay, what is your name? Alif, sir. You made a mistake and now you have to push up 5 times. Okay, sir. Don't repeat anymore, my brother. Yes, sir. I'm sorry. Lip, iki ora rong dino kas mulai. Sik kena Japanese ae. Selamat Lip, umur metal rambutmu. Haha, boleh-boleh gue skin, bro. Skin Franco Legend ngono gak apa-apa. Nek skin Dalan Domo. Piye? Boyong. Hah? Boyong. Kok lali ya? Aku arek DMC, wajib 7 tahun, Bos. Adit yo. Menang-menang lang boy iku. Iya. Ngomongin meneh nang ono ribet enak. Saiki kok malah boyong. Piye jane? Oh, mbok arek engko ajen. Wes. Dan Aku malah tunggu sih. Apa arek boyong? Kak Roji, aku arek kanor, dhek arek Sugiyo kok. Itu kecamatan. Ya aduh, Ji. Piye karepmu iku, Ji? Nek kowe Lip. Raro. Mas benak melak kanca sak kelas kanca sak pleke, mosok raro. Yo gak ro to wong aku gak dikandani lah. Fasal awal al-alimin Surabaya. Kon kiriman Lip. Alif tan boykot. Fasal Iya. awal al-alimin. Tapi kok gak kayak biasane? Tak juga isi yo.
ismuka Alif? Naam, di mana Ustaz? Hal anta fasal awal al-ali? Naam. Hada tardulak. Ayo, syukran Ustaz. Naam. Teruntuk temanku Alif. Bagaimana kabarmu sahabat? Rasanya cepat sekali 3 tahun di pondok Mamba Sholihin. Yang kata guru-guru, beberapa tahun itu adalah masa-masa karakter kita terbentuk. Masih ingatkah kamu kenangan-kenangan yang sudah kita lalui bersama sejak menginjakkan kaki di tanah suci ini? Banyak kenangan-kenangan yang masih tergambar jelas dalam benakku. Butuh banyak waktu untuk mengenangnya. Aku belajar banyak dan sangat bersyukur bisa menimba ilmu di sini, di pondok tercinta, pondok yang entah berapa ribu tapak kaki Habib, Syekh, dan Kiai pernah melewati. Ingatkan perjuangan keras kita saat itu, deretan penghargaan yang telah kita raih bersama, mulai pidato, qiraah, ataupun banjari. Iya, aku tahu lomba antar kompleks saat itu Darul Mustafa juara umum. Tapi asal kau tahu, tahun depan jangan harap hal itu terulang kembali meskipun aku sudah tidak di Syafi'i. Masih ingatkah perlombaan yang kita buat bersama teman OSIS dalam merayakan hari kemerdekaan? Lomba yang isinya cuman lucu-lucuan dan asik-asikan. Memang saat itu ketua OSIS kita sukanya guyonan. Tetap saja dengan kebersamaan, apapun yang kita kerjakan menjadi ringan. Entah yang kuingat sama dengan yang ada di ingatanmu atau tidak, yang jelas perjuangan itu sangat indah, bukan? Perlu kamu tahu, 3 bulan setelah meninggalkan pondok, banyak sekali yang aku rindukan. Makan masakan Pak Mahmudi dan ibu kita satu pondok. Siapa lagi kalau bukan Bu Munzayanah tercinta. Selalu antri, seramnya kamar mandi Asyigor, sorban pengurus yang selalu menghantui di sela-sela wirid kita, jamaah di Mushola Akbar, dan takziran yang selalu mengejutkan. Dan pernahkah kamu merasakan keringgingan di saat semuanya berdiri menghormati guru? Wah, malu sekali saat itu. Muhadharah, muhadasah, sepak bola, teater sarung hiburan kita. Lucu rasanya, hal paling menyenangkan adalah bisa keluar dari pondok, walaupun itu cuma membuang sampah di Gunung Suci. Mungkin sekilas semua itu biasa kita lakukan saat di pondok, tapi semuanya menjadi mahal bagiku saat ini. Berapa rakaat tahajudmu hari ini? Atau kau malah terlelap meneruskan mimpi? Oh iya, apakah kamu masih istiqomah puasa Senin Kamis? Bagaimana nasi yang kau makan ketika sahur? Apa masih nasi yang kau simpan sejak malam setelah diniyah? Atau sudah punya cara lain lagi? Ingat, pesanku, jangan sampai puasa menjadi alasanmu bisa tidur sepanjang waktu. Sandar keamanan, apakah masih sama seperti dulu? Lupakan.
Dulu, sudahkah aku bercerita kepadamu? Saat itu, aku benar-benar berdoa sambil menangis setiap hari 1 bulan sebelum audisi Imriti Maksud. Perjuangan angkatan kita saat itu benar-benar sepenuh tenaga. Setiap hari, hatiku selalu gemetar untuk mempersiapkannya. Dan alhamdulillah, berkat usaha keras, doa guru-guru, serta ridho orang tua, kita bisa melaksanakannya dengan sempurna. Angkatan kita bisa banyak yang lolos dan berhak diwisuda. Rekor tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak sia-sia rasanya aku setiap hari berdoa sambil menangis agar bisa lolos dan membahagiakan kedua orang tua. Sahabatku, sebenarnya melalui surat ini aku ingin bicara tentang apa yang disampaikan Ustadz kita saat itu. Apa kau sudah lupa? Dasar kamu banyak hafalan. Giliran pesan guru beberapa kalimat saja sudah lupa. Masih ingat kan? Uqud hahuna, tetaplah kamu di sini. Yang mungkin kita harus lanjut mondok di sini. Tapi menurutku bukan begitu. Setelah ku cari-cari, makna yang tepat dari kalimat itu adalah tetapkanlah hatimu di sini. Bagaimana? Apa kau setuju? Harus setuju. Menurutku, makna ini lebih bisa dipakai oleh teman-teman semua, entah yang sudah meninggalkan pesantren atau yang masih melanjutkan. Benar bukan? Dengan makna itu, aku tetap menjalankan perintah guru karena hatiku masih di pondok ini. Maksudnya, aku masih menyambung tali silaturahmi dengan guru-guru dan menjalankan amalan-amalan yang ada di pondok Mambaus Sholihin. Jadi meskipun ragaku terbentang jauh, tapi hatiku akan selalu di pondok ini. Tak terasa panjang juga surat ini. Ingin kusudahi, tapi satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Ada yang kusesalkan sampai detik ini. Aku belum pernah sama sekali sowan kepada beliau Romo Kiai Haji Masbuhin Faqih. Semoga kasih sayang, kesehatan, kekuatan, dan kebaikan-kebaikan tetap dianugerahkan kepada beliau dan keluarga. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada beliau untuk selalu berada di tengah-tengah kami, menjadi pelindung bagi kami. Al-Fatihah. Tapi walaupun demikian, aku masih tetap bersyukur karena guru-guru yang pernah mengajariku sudah pernah menimba ilmu langsung kepada beliau, mulai dari Agus Ainun Naim, Ustadz Bayhaqi, Ustadz Aan, dan para wali kelas 9 khususnya Gus Alwi, Ustadz Afif, Ustadz Mahfud, Ustadz Zen, Ustadz Syauqi, Ustadz Alfian, Ustadz Putra, Ustadz Faiz, begitu juga guru-guru bidang studi lainnya, dan semua pengurus yang tak bisa aku sebutkan satu persatu. Untuk Pondok Mambaus Sholihin tercinta, kami sangat berterima kasih atas segalanya.